Pernah dengar cerita janda cantik yang takdirnya berubah drastis? Dari seorang TKW biasa hingga menjadi istri pemilik kebun kurma terbesar di Arab Saudi. Kisah ini penuh perjuangan, air mata, dan cinta yang tak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Ratna adalah seorang wanita muda berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kehidupannya sederhana, namun penuh tantangan. Ia dikenal sebagai sosok yang cantik dan menarik, dengan kulit sawo matang yang lembut, mata yang bercahaya, dan senyum yang selalu hangat meskipun hatinya seringkali dirundung kesedihan. Hidup Ratna berubah drastis ketika suaminya meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja yang tragis. Suaminya, yang bekerja sebagai buruh bangunan, adalah tulang punggung keluarga. Kepergiannya membuat Ratna harus memikul beban besar sendirian untuk menghidupi anaknya yang masih berusia 3 tahun, Alif. "Aku tidak boleh menyerah, demi Alif," bisik Ratna pada dirinya sendiri setiap malam ketika ia terjaga memikirkan masa depan mereka. Namun, pekerjaan di desa sangat terbatas, apalagi untuk seorang wanita muda tanpa pendidikan tinggi. Ratna mulai mempertimbangkan langkah yang lebih besar meski berat, menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Menjadi TKW bukan keputusan yang mudah bagi Ratna. Ia tahu bahwa meninggalkan Alif akan menjadi pengorbanan terbesar dalam hidupnya. "Bu, bagaimana mungkin aku meninggalkan Alif? Dia masih kecil. Siapa yang akan menjaganya?" tanya Ratna sambil menangis kepada ibunya. Sang ibu, yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, hanya bisa menggenggam tangan Ratna dengan lembut. "Nak, ini bukan tentang meninggalkan dia, tapi tentang memberinya masa depan. Kau harus kuat," jawab sang ibu dengan suara yang bergetar. Setelah berminggu-minggu mempertimbangkan, Ratna akhirnya mengambil keputusan. Ia mendaftar ke sebuah agen penyalur TKW di kota terdekat. Saat keberangkatan tiba, Alif menangis sambil memegang erat baju ibunya. "Mama janji akan segera pulang, Nak. Kamu harus jadi anak yang kuat," kata Ratna dengan suara gemetar, berusaha menahan tangisnya sendiri. Ketika kereta mulai bergerak meninggalkan stasiun, hati Ratna terasa seperti diiris-iris. Ia merasa meninggalkan separuh jiwanya bersama anaknya, tapi ia tahu bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depan mereka. Setelah melalui proses pelatihan dan perjalanan panjang, Ratna tiba di Riyadh, Arab Saudi. Ia ditempatkan di rumah seorang majikan kaya bernama Abdul Malik, seorang pengusaha sukses yang memiliki kebun kurma terbesar di wilayah itu. Rumah Abdul Malik sangat megah, hampir seperti istana, dengan taman luas yang dipenuhi bunga mawar dan kolam air mancur. Sebagai pembantu rumah tangga, tugas Ratna termasuk membersihkan rumah, memasak, dan membantu menyiapkan kebutuhan sehari-hari keluarga majikannya. Hari-hari pertama Ratna penuh dengan kebingungan dan kelelahan. Bahasa Arab yang minim ia kuasai menjadi kendala besar. "Ini namanya mop, untuk bersihkan lantai," kata rekan kerjanya, Fatimah, sambil menunjukkan alat pel. Meski berat, Ratna tidak pernah mengeluh. Setiap malam sebelum tidur, ia memikirkan Alif dan membayangkan dirinya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. "Aku harus bertahan," pikirnya. Perlahan, Ratna mulai menyesuaikan diri dengan rutinitasnya, meskipun rasa rindu terhadap Alif terus menghantui hatinya. Ratna bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki kepribadian yang memikat. Ia adalah sosok yang selalu tersenyum, rendah hati, dan tulus dalam setiap tindakannya. Kepribadiannya yang hangat membuat anak-anak Abdul Malik, yang berusia sekitar 8 dan 10 tahun, sangat menyukainya. Aunty Ratna,
Bisakah kamu ceritakan lagi tentang Indonesia? Tanya Sarah, putri bungsu Abdul Malik, sambil memandang Ratna dengan antusias. Ratna pun bercerita tentang keindahan sawah hijau dan bunyi gamelan di desanya. Selain anak-anak, anggota keluarga lainnya juga mulai memperhatikan kepribadian Ratna yang berbeda dari pekerja lain. Ia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian. Bahkan, Fatimah yang awalnya bersikap dingin mulai akrab dengannya. Namun, Ratna tidak sepenuhnya bebas dari masalah. Ada beberapa rekan kerja lain yang merasa iri dengan perhatian yang diterimanya. Mereka kerap bergosip dan membuat suasana kerja menjadi kurang nyaman. Meskipun demikian, Ratna tetap berusaha untuk tidak terpengaruh. Tuhan, beri aku kekuatan untuk tetap sabar, doanya setiap malam. Suatu sore, ketika Ratna sedang memetik bunga mawar untuk menghias meja makan, Abdul Malik memperhatikannya dari kejauhan. Pria berusia 40-an itu dikenal sebagai sosok yang tegas dan serius, tetapi ada sesuatu dalam diri Ratna yang menarik perhatiannya. Siapa namanya? Tanyanya kepada Fatimah. Dia Ratna, Tuan. Orang baru dari Indonesia, jawab Fatimah dengan nada setengah cemburu. Abdul Malik mendekati Ratna dan memulai percakapan. Kamu dari mana asalnya? Tanyanya dengan suara lembut. Ratna yang gugup menjawab, saya dari Indonesia, Tuan. Percakapan itu singkat, tetapi meninggalkan kesan mendalam bagi Abdul Malik. Ada ketulusan dalam tatapan Ratna yang membuatnya merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia temukan di sekitarnya. Sejak hari itu, ia mulai memperhatikan Ratna lebih sering. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena kepribadian dan caranya membawa diri yang begitu berbeda. Ratna, di sisi lain, merasa terkejut dan bingung dengan perhatian yang ia terima. Namun, ia tetap bersikap profesional dan menjaga batasan. Di balik kemewahan dan kesuksesan yang dimiliki Abdul Malik, kehidupannya sebenarnya tidak sempurna. Ia adalah seorang duda yang kehilangan istrinya 5 tahun silam akibat sakit kanker. Kehilangan itu menyisakan luka mendalam, membuat Abdul Malik fokus sepenuhnya pada pekerjaan dan kebun kurma miliknya yang luas membentang. Namun, rasa sepi di rumah besar itu tak bisa disangkal. Kehadiran Ratna secara perlahan membawa perubahan kecil namun signifikan. Ia tidak hanya pekerja yang rajin, tetapi juga membawa suasana hangat ke dalam rumah. Suatu pagi, Abdul Malik sedang membaca koran di ruang keluarga ketika mendengar suara tawa anak-anaknya dari dapur. "Aunty Ratna, ajari kami lagu Indonesia lagi," teriak Sarah. Ratna dengan sabar mengajarkan mereka lagu sederhana dari kampung halamannya. Abdul Malik tersenyum kecil. Sudah lama ia tidak melihat anak-anaknya tertawa sebahagia itu. Ia mulai menyadari bahwa Ratna tidak hanya pekerja biasa, ia memiliki kemampuan unik untuk menyatukan keluarga. Seiring waktu, Abdul Malik semakin sering memperhatikan Ratna, meski ia melakukannya dengan cara yang halus. Ketika Ratna sedang sibuk membersihkan meja makan, Abdul Malik sering pura-pura lewat hanya untuk melihatnya. Namun, rasa kagumnya terhadap Ratna tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena sikapnya yang rendah hati dan tulus. Suatu malam, ketika sedang berbincang dengan adiknya, Yasir, Abdul mengungkapkan pikirannya. Dia itu berbeda. Bukan hanya pekerja keras, tapi juga sangat bijaksana dalam bertindak, kata Abdul. Yasir tersenyum penuh arti. Apakah kamu menyukai dia? Tanyanya. Abdul hanya terdiam, tapi senyuman kecil di wajahnya menjawab lebih dari cukup. Ratna, di sisi lain, sama sekali tidak menyadari perhatian Abdul.
Ia fokus pada pekerjaannya dan tidak ingin mengecewakan orang yang telah memberinya kesempatan bekerja di rumah itu. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasa nyaman berada di rumah itu, meski tetap ada batas yang ia jaga. Meski suasana rumah itu tampak damai, bukan berarti Ratna terbebas dari masalah. Beberapa pembantu lain merasa iri dengan perhatian yang diterimanya dari majikan. Mereka mulai menyebarkan gosip buruk tentang Ratna, mengatakan bahwa ia hanya berpura-pura baik untuk mendapatkan perhatian. Ratna mendengar gosip itu secara tidak sengaja ketika sedang mengambil barang di dapur. Hatinya terasa sakit, tapi ia memilih untuk tidak menanggapi. Namun, malam itu, di kamarnya yang kecil, ia menangis terseduh-seduh. Kenapa mereka begitu membenciku? Apa salahku, Tuhan? Bisiknya dalam doa. Kejadian itu membuat Ratna mulai merasa tidak nyaman. Ia berpikir untuk berhenti bekerja, tapi ingatannya tentang Alif membuatnya bertahan. Aku tidak boleh menyerah. Semua ini demi masa depan anakku, tekadnya dalam hati. Keteguhan hati Ratna justru membuatnya semakin kuat menghadapi cobaan itu, meskipun luka di hatinya masih terasa. Abdul Malik akhirnya mendengar gosip yang beredar di rumahnya. Sebagai seorang majikan yang bijaksana, ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung. Suatu sore, Abdul memanggil semua pekerja untuk berbicara di ruang keluarga. Saya mendengar ada masalah di antara kalian, katanya dengan suara tenang tapi tegas. Semua orang terdiam. Abdul lalu menatap mereka satu persatu. Ratna adalah bagian dari keluarga di rumah ini. Saya tidak ingin ada yang merasa tidak nyaman. Jika ada masalah, bicarakan dengan saya langsung, bukan di belakang. Kata-kata itu membuat suasana menjadi hening. Ratna, yang berdiri di sudut ruangan, merasa terharu mendengar pembelaan itu. Setelah pertemuan selesai, Abdul memanggil Ratna ke ruang kerjanya. Ratna, kamu tidak perlu khawatir. Kamu bekerja dengan sangat baik, dan saya menghargai semua usaha yang kamu lakukan, katanya sambil tersenyum. Ratna hanya bisa mengangguk, menahan air mata haru. Perhatian dan kepercayaan dari Abdul membuatnya merasa dihargai untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Abdul Malik dan Ratna semakin dekat. Awalnya, mereka hanya berbicara tentang hal-hal sepele seperti pekerjaan rumah atau cuaca. Namun, seiring waktu, percakapan mereka menjadi lebih mendalam. Suatu malam, ketika Abdul sedang berjalan di taman belakang, ia melihat Ratna duduk di bangku sambil menatap bintang-bintang. Apa yang kamu pikirkan, Ratna? Tanyanya. Ratna terkejut, tapi kemudian menjawab dengan jujur, saya sedang memikirkan anak saya, Tuan. Saya sangat merindukannya. Abdul terdiam sejenak. Saya mengerti perasaan itu. Kehilangan istri saya adalah hal terberat yang pernah saya alami, tapi anak-anak saya memberi saya alasan untuk terus hidup. Percakapan itu menjadi titik awal hubungan mereka yang lebih dekat. Abdul mulai melihat Ratna bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai seseorang yang memahami rasa kehilangan dan perjuangan hidup. Di sisi lain, Ratna mulai merasa nyaman berbicara dengan Abdul, meskipun ia tetap menjaga batas profesionalitas. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap majikannya. Abdul Malik semakin sering memikirkan Ratna. Kehadirannya di rumah telah membawa kedamaian dan kebahagiaan yang lama hilang sejak kematian istrinya. Ia merasa bahwa Ratna adalah sosok yang tulus dan dapat dipercaya, berbeda dari orang lain yang selama ini ia temui. Suatu malam, setelah anak-anaknya tidur,
Abdul berbicara dengan ibunya yang tinggal di paviliun belakang rumah. "Ibu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Ratna. Dia membuat rumah ini terasa hidup kembali," kata Abdul dengan nada penuh keraguan. Sang ibu, seorang wanita tua yang bijaksana, tersenyum lembut. "Jika kau merasa dia adalah orang yang tepat, jangan ragu. Tapi ingat, pernikahan adalah tentang menerima seseorang sepenuhnya, baik masa lalunya maupun kehidupannya saat ini," jawab sang ibu dengan penuh kasih sayang. Kata-kata itu membuat Abdul berpikir dalam-dalam. Esok harinya, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar yang bisa mengubah hidupnya dan juga hidup Ratna. Abdul memanggil Ratna ke ruang kerjanya. Ratna, yang sedang sibuk membersihkan ruang tamu, merasa gugup. "Ada apa, Tuan?" Tanyanya dengan suara pelan. Abdul menatapnya sejenak sebelum menjawab. "Ratna, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ini bukan tentang pekerjaan, tapi tentang hidup kita." Ratna terdiam, hatinya mulai berdebar. Abdul melanjutkan, Aku ingin kau tahu bahwa aku sangat menghargai semua yang kau lakukan. Kau telah membawa kebahagiaan ke rumah ini, dan aku merasa bahwa aku tidak ingin kehilanganmu. Ratna, maukah kau menikah denganku?" Pertanyaan itu membuat Ratna terkejut. Air mata mengalir di pipinya. "Tuan, saya hanya seorang pembantu. Bagaimana mungkin saya layak menjadi istri Anda?" katanya dengan suara gemetar. Abdul tersenyum. Yang membuat seseorang layak adalah hatinya, Ratna, bukan statusnya. "Aku melihatmu sebagai wanita yang kuat, tulus, dan penuh kasih sayang. Itulah yang aku butuhkan." Ratna tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, merasa campuran antara bahagia, terkejut, dan ragu. Setelah menerima lamaran Abdul Malik, Ratna menghabiskan malam-malam panjang memikirkan keputusannya. Ia merasa bahagia, tetapi di sisi lain, ia juga diliputi oleh keraguan besar. Bagaimana jika aku tidak bisa memenuhi harapan Tuan Abdul? Bagaimana jika orang-orang di sekitarnya memandang rendah diriku? Pikirnya. Ia kembali teringat dengan gosip yang sering ia dengar dari pekerja lain, dan itu membuatnya semakin tidak percaya diri. Keesokan harinya, Ratna memutuskan untuk berbicara langsung dengan Abdul. "Tuan, saya masih bingung. Saya takut bahwa saya tidak akan mampu menjadi istri yang baik untuk Anda," ujarnya dengan nada cemas. Abdul mendengarkan dengan sabar. "Ratna, aku tidak mencari kesempurnaan. Aku hanya mencari seseorang yang bisa menjadi pendampingku, yang mau berjalan bersamaku dalam suka dan duka. Dan aku yakin itu adalah kamu," jawabnya. Kata-kata Abdul mulai meyakinkan Ratna, tetapi ia tahu bahwa keputusan besar ini juga menyangkut masa depan anaknya, Alif. Hari pernikahan mereka tiba, dan Abdul memutuskan untuk menggelar acara yang sederhana namun penuh makna. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir. Di ruang tamu yang dihiasi bunga-bunga mawar putih, Abdul berdiri dengan gagah mengenakan jubah putih khas Arab Saudi. Ratna, dengan kebaya sederhana berwarna krem, terlihat cantik mempesona. Ia merasa gugup, tetapi juga bahagia. Ketika ijab kabul selesai diucapkan, air mata haru mengalir di pipinya. Setelah acara selesai, Ibunda Abdul memberikan restu kepada mereka. "Selamat datang dalam keluarga ini, Ratna. Aku percaya kau akan membawa kebahagiaan bagi kami," katanya sambil memeluk Ratna dengan hangat. Ratna tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang penuh perjuangan akan membawanya ke momen ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi istri dan ibu yang baik, baik untuk Abdul maupun untuk anak-anaknya.
Setelah menikah, hidup Ratna berubah drastis. Ia tidak lagi menjadi seorang pembantu, tetapi pendamping hidup Abdul Malik dan ibu dari anak-anaknya. Abdul memperkenalkan Ratna kepada para pekerja di kebun kurmanya sebagai istri baru. Para pekerja, yang awalnya ragu, mulai menerima Ratna setelah melihat sikapnya yang tetap rendah hati meskipun statusnya telah berubah. Ratna juga belajar banyak tentang bisnis kebun kurma. Abdul sering mengajaknya ke kebun untuk memahami bagaimana proses penanaman hingga pengolahan kurma. Aku ingin kau tidak hanya menjadi pendamping hidupku, tetapi juga bagian dari bisnis ini, kata Abdul. Ratna, yang awalnya ragu dengan kemampuannya, mulai belajar dengan tekun. Ia bahkan memberi ide-ide baru untuk pemasaran kurma yang akhirnya diterima oleh Abdul. Dalam waktu singkat, Ratna menjadi sosok yang tidak hanya dihormati di rumah tetapi juga di lingkungan bisnis Abdul. Hidup baru ini adalah tantangan besar, tetapi Ratna siap menjalaninya dengan penuh semangat. Setelah pernikahan, kebahagiaan mulai menyelimuti hidup Ratna. Kehidupannya berubah dari seorang TKW biasa menjadi seorang istri dari pengusaha kaya pemilik kebun kurma terbesar di Riyadh. Meskipun hidupnya kini dikelilingi kemewahan, Ratna tetap rendah hati. Setiap pagi, ia terbangun dengan senyum sambil memandang Abdul dan anak-anaknya yang kini telah ia anggap seperti anak kandung. Namun, ada satu hal yang terus terngiang di benaknya, Alif, anaknya yang ia tinggalkan di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Dipikirnya hampir setiap malam sebelum tidur. Ratna sering meminta izin kepada Abdul untuk menelepon ibunya, memastikan Alif dalam keadaan baik. Abdul menyadari kerinduan Ratna. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Abdul berbicara lembut, Ratna, aku tahu kau sangat merindukan anakmu. Aku ingin kita menjemputnya ke Indonesia. Dia adalah bagian dari keluarga kita sekarang." Ratna tertegun, matanya langsung berkaca-kaca. "Tuan, maksud saya, suamiku, apakah itu benar?" Tanyanya dengan suara gemetar. Abdul mengangguk dengan senyum tulus. "Dia adalah anakmu, dan itu berarti dia juga anakku." Beberapa minggu kemudian, Abdul dan Ratna melakukan perjalanan ke Indonesia untuk menjemput Alif. Saat pesawat mendarat, perasaan Ratna bercampur aduk. Ia tidak sabar untuk melihat anaknya, tetapi juga merasa gugup. Bagaimana jika Alif tidak mengenaliku lagi? Pikirnya. Ketika mereka tiba di rumah ibunya, Alif berlari keluar dengan penuh semangat. "Mama," teriaknya sambil memeluk Ratna erat-erat. Air mata Ratna tumpah tanpa henti. "Nak, Mama sangat merindukanmu," ucapnya dengan suara bergetar. Abdul, yang berdiri di belakang, merasa tersentuh melihat pemandangan itu. Setelah pertemuan penuh haru itu, Abdul duduk bersama Alif dan berbicara dengannya. "Alif, mulai sekarang, kamu akan tinggal bersama kami. Aku akan menjadi ayahmu," katanya sambil tersenyum. Meskipun awalnya malu, Alif akhirnya tersenyum balik. Perjalanan kembali ke Riyadh penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Ratna merasa hidupnya kini lengkap dengan kehadiran Alif di sisinya. Setelah Alif mulai tinggal bersama mereka, Abdul memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Ia mengajari Alif banyak hal, mulai dari cara membaca Al-Quran hingga bagaimana merawat kebun kurma. "Alif, di sini kita harus bekerja keras, tetapi jangan lupa untuk selalu bersyukur," katanya suatu hari saat berjalan di kebun. Sikap rendah hati Abdul membuat Ratna semakin mencintainya. Ia sering kagum dengan cara Abdul membimbing Alif, bahkan lebih baik dari yang ia bayangkan. "Kau adalah seorang ayah yang luar biasa,"
Ujar Ratna suatu malam sambil menyiapkan teh untuk mereka. Abdul tersenyum dan menggenggam tangan Ratna. Dan kau adalah ibu yang luar biasa. Aku hanya ingin kita bersama membangun keluarga yang penuh cinta, jawabnya. Rumah mereka kini menjadi tempat yang hangat, dipenuhi kebahagiaan dan tawa, jauh dari suasana sepi yang dulu menyelimuti kehidupan Abdul. Kisah hidup Ratna mulai tersebar di antara komunitas pekerja migran di Riyadh. Banyak yang terinspirasi oleh perjuangannya, dari seorang TKW hingga menjadi istri dari pemilik kebun kurma terbesar di Arab Saudi. Ratna sering diminta untuk berbicara dalam acara-acara komunitas. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku percaya bahwa kerja keras dan ketulusan akan selalu membawa hasil, katanya dalam salah satu acara. Ia menceritakan bagaimana ia menghadapi cobaan, rasa rindu pada anaknya, dan perjuangannya untuk tetap bertahan. Jangan pernah menyerah. Tuhan selalu punya rencana indah untuk kita, meskipun kita tidak tahu kapan itu akan datang, pesannya. Banyak yang menangis mendengar kisah Ratna, termasuk beberapa mantan rekan kerjanya yang dulu iri kepadanya. Mereka meminta maaf, dan Ratna dengan hati besar memaafkan mereka. Semua orang punya perjuangannya masing-masing, katanya dengan senyum tulus. Hidup Ratna kini menjadi lebih bermakna. Selain menjadi istri dan ibu, ia juga mulai aktif membantu Abdul dalam mengelola bisnis kebun kurma. Abdul memberinya tanggung jawab untuk memperluas pemasaran produk mereka ke pasar internasional. Dengan ketekunan dan ide-ide segarnya, Ratna berhasil membantu bisnis itu tumbuh pesat. Aku tidak pernah membayangkan akan berada di posisi ini, katanya kepada Abdul suatu hari. Tapi aku bersyukur, Tuhan telah memberiku kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Di sela-sela kesibukan, Ratna tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia sering mengunjungi komunitas pekerja migran dan memberikan dukungan moral kepada mereka. Ia juga mulai mendirikan yayasan kecil untuk membantu anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan di kampung halaman. Hidupnya kini tidak hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Di tengah kebun kurma yang indah, Ratna merenung. Ia merasa perjalanan hidupnya penuh liku, tetapi setiap langkahnya adalah bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Di tengah kebahagiaannya yang kini melimpah, Ratna seringkali teringat pada masa lalunya yang penuh perjuangan. Saat ia melihat anak-anaknya tertawa riang di kebun kurma atau duduk bersama Abdul di ruang keluarga yang hangat, ingatannya melayang pada hari-hari berat di desa kecilnya. Ia teringat bagaimana ia bekerja keras untuk bertahan hidup, bahkan saat uang yang dimiliki tidak cukup untuk membeli beras. Aku pernah di titik terendah dalam hidupku, Tuhan. Tapi kau memberikan jalan, gumamnya suatu malam ketika ia sedang memandang bintang di langit Riyadh. Abdul yang kebetulan melihat Ratna termenung, duduk di sampingnya. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya lembut. Ratna tersenyum kecil. Aku hanya bersyukur. Hidupku dulu sangat sulit, tapi sekarang aku diberkati dengan keluarga yang luar biasa. Abdul menggenggam tangan Ratna dan berkata, semua yang kau lalui adalah bagian dari perjalanan yang membawamu ke sini. Kau pantas mendapatkan semua ini. Kata-kata Abdul membuat Ratna semakin yakin bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah. Pernikahan Ratna dan Abdul tidak hanya dibangun di atas rasa cinta, tetapi juga kepercayaan dan pengertian. Mereka saling melengkapi satu sama lain, menghadapi setiap tantangan bersama. Ratna merasa bahwa Abdul adalah pasangan yang tidak hanya mendukungnya secara materi, tetapi juga emosional. Aku merasa tidak pernah sendiri sejak bertemu denganmu, kata Ratna suatu hari sambil menyiapkan makanan untuk sarapan. Abdul tersenyum dan menjawab,
Dan aku merasa rumah ini menjadi hidup sejak kau datang. Di sisi lain, Abdul juga merasa bahwa Ratna membawa kehangatan dan kebahagiaan yang tidak ia temukan sebelumnya. Anak-anaknya, yang dulu merasa kehilangan setelah kepergian ibu mereka, kini merasa memiliki seorang ibu baru yang penuh kasih sayang. "Mama Ratna, bisa temani aku belajar malam ini?" tanya Sarah, anak bungsu Abdul. Ratna tersenyum dan menjawab, tentu, Nak. Kita belajar bersama." Hubungan harmonis ini membuktikan bahwa cinta yang tulus dapat menyatukan hati, meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Kisah hidup Ratna mulai menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama para wanita yang mengalami perjuangan serupa. Dalam beberapa kesempatan, Ratna diminta berbicara di acara komunitas dan organisasi pekerja migran. "Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Tapi aku ingin semua orang tahu bahwa harapan itu selalu ada," ujar Ratna dalam salah satu acara. Ia berbicara tentang bagaimana ia menghadapi rintangan, mulai dari rasa rindu pada anaknya hingga cobaan di tempat kerja. Tidak ada jalan yang mudah, tapi jika kita tetap berusaha dan percaya, Tuhan akan membuka jalan, tambahnya dengan suara penuh keyakinan. Banyak yang terharu mendengar cerita Ratna, terutama ketika ia menceritakan bagaimana ia bertemu Abdul dan bagaimana ia belajar untuk percaya pada cinta setelah kehilangan. Ratna juga sering memberikan motivasi kepada para TKW lain, mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri. Kita semua memiliki kisah perjuangan. Jadikan itu sebagai kekuatan, bukan kelemahan, tuturnya. Setelah beberapa tahun menikah, kehidupan Ratna bersama Abdul semakin harmonis. Alif kini tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berprestasi, sementara anak-anak Abdul merasa seperti saudara kandung Alif. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di kebun kurma, belajar tentang alam dan bisnis dari Abdul. Ratna juga semakin terlibat dalam pengelolaan kebun. Ia membantu Abdul memperluas pemasaran produk mereka ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. "Kurma ini akan menjadi simbol cinta dan perjuangan kita," kata Abdul suatu hari ketika mereka sedang berdiskusi tentang strategi pemasaran. Kehidupan mereka tidak hanya dipenuhi kebahagiaan, tetapi juga keberkahan. Ratna dan Abdul sering mengundang keluarga dan teman-teman untuk makan malam bersama, menciptakan suasana hangat yang menjadi ciri khas rumah mereka. Dalam setiap kesempatan, mereka selalu mengajarkan anak-anak mereka tentang pentingnya rendah hati dan bersyukur. Hidup ini adalah anugerah, jadi jangan pernah lupa untuk berbagi, pesan Abdul kepada anak-anak mereka. Di bawah langit yang dihiasi bintang, Ratna sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia tahu bahwa setiap momen, baik suka maupun duka, adalah bagian dari takdir yang membawanya ke tempat ia berada sekarang. "Aku adalah bukti bahwa mimpi bisa terwujud jika kita tetap berjuang," katanya pada dirinya sendiri. Kisah hidup Ratna bukan hanya tentang perubahan nasib, tetapi juga tentang keteguhan hati, kerja keras, dan cinta yang tulus. Ia berharap bahwa kisahnya dapat memberikan harapan bagi banyak orang, terutama mereka yang merasa hidupnya penuh dengan cobaan. Dalam sebuah wawancara terakhirnya, Ratna berkata, tidak peduli seberapa sulit hidupmu sekarang, selalu ada cahaya di ujung jalan. Percayalah pada dirimu sendiri dan pada rencana Tuhan." Kehidupan Ratna bersama Abdul dan keluarganya adalah bukti nyata bahwa cinta, kepercayaan, dan kerja keras dapat mengubah segalanya. Mereka hidup bahagia di tengah kebun kurma yang indah, menikmati setiap momen bersama. Dan cerita mereka, penuh haru dan inspirasi, akan selalu dikenang oleh siapa saja yang mendengarnya.